Halo, dulu. Kembali lagi bersama Mas Heru Melaku. Kali ini gue ngajak kalian nih sesuai janji gue. Gue bakalan mau review sandal mural. Yuk, ikutin. Masuk. Yuk, ini lukisan apa, Mas? Kambing. Realis. Oh, realis. Tuh. Ya. Balon. Bos, ini dijual apa? Gimana, Bos? Dijual nggak? Ya. Bisa ada apa, Bos? Harganya, Bos? Harganya dari 2 juta ke atas. Harganya mulai 2 juta ke atas ya. Kalian bisa lihat dulu nih. Kalau mau mampir ada di Salak 5. Nih kita langsung ketemu orangnya langsung. Halo, sekarang gue udah di Sanggal Mural nih. Udah ketemu yang punyanya langsung. Itu nama lu siapa ini? Ya, jadi nama gua di sini Lukman Fauzi Resmana. Kebetulan di sini gua pemilik Sanggal Mural Art. Di sini ngebangun ini udah lama. Jadi untuk kebangun ini sih sebenarnya udah hampir 1 tahun lebih ya. Karena proses, terus untuk pekerjaannya juga agak lumayan sulit. Untuk kebangunnya harus ngumpulin dana juga, jadi bertahap aja. Perjuangannya mantap tuh pasti. Kan mantep lagi bos. Jadi sebenarnya sih perjuangannya cukup gimana ya? Merintis lah. Dikarenakan gue juga buka sanggar ini nggak punya modal juga awalnya kan. Oh, dari nol. Dari nol. Karena didukung sama teman-teman sekitar, terus sama kawan-kawan, sahabat-sahabat lah yang lain gitu, yang selalu support gue. Hobi juga sih, karena hobi ya. Kan hobi juga. Masuk. Kalau boleh tahu, lu asalnya dari mana? Kalau asal gue lahir sih di Sukabumi, tapi Sukabumi. gue kelas 3 waktu SMP itu sampai SMA sampai lulus sekarang gue ada di Jakarta. Lu dari Jakarta. Ini tadi gue udah lihat-lihat nih. Di sini kan banyak lukisan kanvas ya. Selain di kanvas tuh lu gambar di mana aja? Untuk gambar sih gue nggak di kanvas aja ya. Kalau di gambar itu bisa gue di mural atau itu namanya lukisan dinding. Oh. Jadi selain di kanvas itu gue ngelukis di dinding juga, namanya mural, atau di seni yang lainnya seperti visual aja lah. Oh iya, buat temen-temen nih nanti misalnya dia pengen pesen lukisan atau pengen gambar kamar atau kafe gitu, gimana tuh Bang caranya Bang? Kalau untuk pesen mural atau harga, pengen tahu harganya gitu ya. Kalau masalah pesen sih pasti ada di link ya. Nama link gua atau IG gua lah. Nama IG gua adalah Sahabat Mural Official. Kalau untuk masalah harga dan yang lainnya itu sesuai tingkat kesulitannya aja sih, Bang. Tuh guys, yang mau order bisa lihat di IG guys, nanti gua cantoin di deskripsi. Untuk gambar gitu biasanya berapa Bang? Kalau untuk gambar tadi dong gue bilang itu sesuai tingkat kesulitan harga. Untuk harga harganya ya untuk masalah mural atau kanvas dan yang lainnya. Kalau misalnya tingkat kesulitan itu emang medianya kecil tapi tingkat kesulitannya besar ya itu lumayan mahal juga. Wih mantap tuh. Cuman kalau emang besar tingkat kesulitannya kecil ya itu murah. Jadi gue nggak ukur tentang media tapi gue untung tentang tingkat kesulitan karena pengerjaannya itu yang lumayan lama pasti. Untuk proses, untuk administrasi dan yang lainnya kan itu lumayan lama lah, lumayan juga untuk keluarnya. Makanya pasti dibilang kecil tapi mahal, besar tapi murah. Itu sesuai tingkat kesulitan. Oh gitu. Kalau yang lu rasain nih paling sulit gambar di mana tuh? Pernah nggak lu rasain tuh permintaan dari customer gitu? Yang paling sulit itu gue ada sih. Jadi gini, gue ada cerita nih sebentar. Ya boleh. Waktu itu gue gambar ceritanya di Tanjung Priuk di Kelapa Gading dekat Moy. Nah, jadi gue di situ gambar di namanya Siput Acoy. Itu ketika itu gue pikir gambar paling sulit ya yang gue jalanin. Itu gue gambar di atas namanya apa sih namanya kalau saluran air tuh got lah ya, bilang got. Lumayan tinggi itu dari got itu. Gue pikir itu got nggak dalam. Pas gue ngelakuin itu mural ya kan gue lihat itu air itu ada di atas mata kaki air itu sebenarnya pas gue jadi emang gue nggak tahu lah itu musibah apa gimana jadi pas gue nyebur ketika itu kan gue di atas itu gue taruh pakai kayu ya gue injek kayu gitu biar gue bisa ngegambar di atas got karena posisinya jarak sama jalanan itu jauh.
Pas gue nyebur itu ternyata segini dalamnya. Gila nggak? Itu sampai gue minta tolong sama security segala macem. Itu mungkin kalau nggak ada security sama orang-orang sekitar mati kali gue kecebur got. Tapi bayarnya gede dong. Sama aja buat gue. Itu lagi apa saya kali ya? Itu mah udah musibah aja sebenarnya. Iya. Gue juga heran itu got dilihat dari atas airnya semata kaki tingginya. Cuman pas ketika gue nyebur itu hampir sekuping dalamnya. Aduh. Itu gue sampai dimandiin sama security, udah kayak mandiin apa ya, orang hitam banget semua, udah kayak aduh Nggak kebayang tuh iya. gua. Baunya itu juga Nah, itulah mungkin itu yang salah satu namanya gue ngemural yang benar-benar paling sulit ya, sampai kena musibah. Dan ada juga yang lebih parah sih, posisinya di Jakarta Utara juga. Jadi gue ketika itu gue ngemural jam 2:30 pagi, itu gue keluar udah selesai ya pas ngemural itu. Jaraknya gue dari situ itu 500 meter. Jaraknya? Iya, keluar ya. Pas udah selesai gue keluar jalan, baru jalan itu 500 meter, itu gue mau arah ke Moy. Kebetulan ke arah situ juga restorannya. Jadi gue ada 2 tempat nih ceritanya nih. Udah 500 meter ke depan, itu gue bawa motor kenceng. Terus udah nyampe, ceritanya ada jalanan rusak sedikit, gue pelan dong. Iya. Ya. Nggak tahu ya pas gue pelan, gue jalan lagi terus, ya kan, gue dikejar sama motor Beat. Motor Beat itu nggak bisa ngejar gue, yang bisa ngejar gue itu motor Satria F. Nggak taunya gue dibegal. Terus gimana tuh? Ya alhamdulillah sih, maksudnya Masih- yang Maha Yang Kuasa masih nolongin selamat gua, ya? Cuman motor doang ke bawah, Vario 150. Oh, pernah sampai sempat ke begal juga Sampai ya? sempet kebegal lah, sampai situ lah. Makanya gua ngebangun sanggar ini dari namanya gue nyebur got, gue udah kebegal, ngumpulin uang buat ngebangun sanggar dari hasil mural. Ya semuanya udah gue jalanin lah. Mudah-mudahan ya cukup, maksudnya nggak ada lagi. Maksudnya ya sekarang udah tinggal buka sanggar. Dari buka sanggar ini udah ya ginilah, gue bisa ngajak teman-teman buat jalan bareng, ikut usaha. Banyak susah senangnya lah. Mantep itu. Terus kalau boleh tahu itu lu di Indonesia paling jauh kemana bos gambar? Untuk Indonesia mungkin yang belum sih gua mana ya, Papua kali ya, Papua ya? yang belum pernah gua. Dulu sih pernah ada project ke Papua, cuman karena gua dapat bisikan yang lain-lain katanya Papua itu begini, Papua ini, ternyata gua salah tangkap lah. Ternyata orang Papua itu semenjak temen gue di Papua itu banyak, salah gue. Ternyata orang Papua itu baik-baik. Baik-baik ya? Iya, nggak Kelihatannya sepemikiran yang orang bilang kayak gitu. Kalau tahu gitu kan gue dulu gue ambil di Papua tuh ada. Iya. Jadi yang lainnya ya udah, cuman yang Papua aja sih yang belum. Mantep. Yuk, buat orang Papua, kalian bisa order langsung. Kalau selain melukis, gambar gitu, hobi lu apa lagi bang? Kalau boleh tahu. Kalau untuk hobi selain gua ngemural ya Iya. di bidang seni, yaitu gua salah satu hobi gua traveling juga sih. Wih, mantep, sama dong kayak gue. Seperti lu Sob, maksudnya gua Mantep. Berarti hobi gue traveling juga. banyak belajar nih, harus banyak belajar dari beliau. Iya. Mantep. Udah kemana ya bang? Kebetulan untuk hobi gua traveling itu kan gua sebenarnya awal mulanya ya gua karena ngemural juga. Iya, awalnya. Bisa ke sana, ke sini, bisa ke Manado, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sumatera. Awalnya travelingnya dari situ sih. Jadi kerja sambil dibayar, ya gua ada rezekinya ya gua sekalian traveling. Wah, gitu. itu enak banget tuh. Iya. Makanya nah dari situ ketika gua penasaran lah nih. Gua lihat anak-anak gua yang lain. Sebelum di lingkungan gua lihat anak-anak yang lainnya pada bawa keril naik gunung. Sebenarnya naik gunung itu gimana? Nah, disitulah gua nyoba namanya naik gunung kan. Ternyata asik juga namanya di traveling. Terus gue punya hobi lagi nih. Jadi ketika gue bete sama hobi gue ngegambar di bidang seni, hobi gue masih ada nih, ya kan, naik gunung, ya kan. Siapa aja temen gue yang gue ajak muncak apa camping ceria. Mantep nih. Kapan-kapan kita bisa camping bareng. Boleh. Cakep. Kalau gunung yang pertama lu daki apa tuh? Jujur gue belum pernah bang naik gunung asli. Kalau untuk naik gunung yang pertama kali ya, gue naik gunung pertama kali itu naik gunung Cikuray. Itu pertama kali itu Cikuray ada di Garut. Oh, Cikuray Garut. Itu terkenal sama bagasnya lah. Oh, yang babi ganas itu ya? Ah, betul.
Itu pertama kali gue naik gunung. Itu pun gue naik open trip, ikut sama Oh, open mulai trip. ikut open trip. Nah, awal mulai ikut open trip. Dan alhamdulillah terus gue naik gunung, dan gue mencoba sekolah lagi terus di bidang pendakian pecinta alam. Gue dapet lisensi, bukalah gue open trip. Wih, mantap. Wisata juga. Jadi gue punya usaha dua, satu di mural, kedua sama bidang pariwisata juga. Di situ ada IG-nya juga, Bang? Ada. Ada. Untuk IG-nya NLHD ID. Apa? NLHD ID. Oh, oke guys. Nanti gue cantumin juga di deskripsi, yang mau daki gunung bisa langsung cek. Boleh. Terus yang paling sulit kalau naik gunung tuh yang lu rasain di mana, Bang? Yang medannya lu bilang, wah lumayan nih gitu. Maksudnya sampai bener-bener capek gitu rasanya. Sebenarnya sih untuk naik gunung ya. Untuk naik gunung itu sebenarnya semuanya sulit lah. Semuanya Kalau sulit, emang ya. tanpa persiapan ya. Tapi ketika lu udah persiapan, yang salah satunya lu mental lu udah bagus, ya nggak apa-apa. Itu mestinya mudah-mudah aja. Cuma ketika lu tanpa persiapan terus mental lu nggak bagus juga, itu agak sulit lah. Maksudnya karena gunung itu olahraga ekstrim. Iya. Ya. Salah satu olahraga ekstrim ketika jauh dari mana-mana kita harus siapin diri nih. Nah, Paling intinya mental lah. mental ya. Sebenarnya nggak harus di gunung sih, wisata manapun ketika lu namanya jalan-jalan main di laut, apa di gunung, apa wisata yang lain, ketika mental lu nggak ada, walaupun itu ada gate, tapi kalau emang fisik lu kurang fit juga nggak baik juga kan. Ripuh, hasilnya ripuh ya. Ripuh, Iya. betul. Jadi kalau untuk gunung semuanya menurut gua nggak ada yang bisa disepelein sih untuk masalah gunung. Karena salah satu pemikiran gua gini sih, dulu sebelum gua ikut namanya pecinta alam atau segala macem, itu selalu menganggap remeh. Oh iya, ayo naik gunung bareng-bareng ini, rame ini, santai aja. Oh iya, benar-benar. Tapi Banyak tuh. ya, ketika gue udah masuk pecinta alam segala macam, ternyata perbuatan gue yang kemarin-kemarin bego banget. Itu apalagi gue sampai bawa temen kan. Gue pikir ilmunya aja gue nggak tahu, nyelakain diri sendiri aja gue nggak tahu kan. Apalagi gue bawa teman, itu begonya gue. Tapi sekarang pun gue tetap waspada walaupun gue ada sedikit ilmunya lah. Tapi Setidaknya bisa aja. Kalau menurut gue bisa dan paham untuk nanganin pertolongan pertama lah ketika ada sesuatu yang benar-benar yang tidak mau terjadi gitu. Tapi dari semua yang tadi lu alamin pasti lu dapat pelajaran ya. Kalau untuk pelajaran sih banyak lah ya. Iya, pasti. Nggak dari gunung, nggak dari mural, karena titiknya orang suksesnya usaha, ya gue nggak bilang gue sukses ya. Iya. Titiknya orang usaha dan bisa, yaitu pahitnya. Itu gue setuju banget sih. Iya, karena terkadang kesalahan itu bukan untuk penyesalan, karena harusnya tuh buat jadi pelajaran. Penonton masuk. Aduh, ini cuaca lagi hujan nih ya. Jadi mohon maaf semuanya suaranya kalau keganggu. Ini nggak ada kopi nih, kopi. Aduh tamu brengsek banget ya itu kopi. Aduh, ngopi dulu. Biar santai. Ngopi dulu bos, ngopi. Siap. Join aja kita. Oh ya, tipsnya nih, lu kan udah punya 2 usaha nih ya. Itu gimana caranya tuh bos buat teman-teman kita yang mau terjun langsung ke dunia usaha? Jadi untuk tipsnya yang mau buka usaha, entah usaha apapun, intinya gini sih. Lu mau buka usaha, satu, lu suka dulu sama usaha. Yang kedua, lu perdalamin satu usaha. Yang ketiga, ya lu nanti nggak ngasilin puncaknya. Intinya lu harus kuat mental. Sebenarnya usaha itu tanpa modal ada. Tanpa modal. Contohnya gue di mural. Gue jujur, itu tanpa modal. Awal mulanya tuh ya? Awal mulanya buat buka usaha mural ini. Karena basic skill gue ada untuk ngegambar. Dan gue memperdalemin untuk usahanya. Gue kenapa bilang satu usaha perdalemin? Tapi kan gue punya 2 nih. Iya. Nah, tapi gue bilang satu usaha dulu kan yang dalemin. Ya lu sukain dulu satu usaha. Tapi ketika lu jadi itu usaha lu jadi hobi lu terus jadi usaha, ya dulu tau lah kayak gimana kan asiknya. Iya, betul.
Kalau untuk yang kedua gue punya usaha travel segala macem, ya karena gue pengen usaha yang lain tapi di hobi gue juga. Kebetulan gue suka juga, ya nggak bosan juga dua-duanya. Intinya tipsnya lu satu, harus kuat dulu lah mental lu, karena usaha itu nggak segampang lu balikin tangan. Betul. Nggak ada sesimpel lu harus di atas. Pasti lu harus tahu nanti adanya namanya di bawah dulu, pemutarannya kayak gimana. Lu harus tahu, harus kuat lah mentalnya di situ. Kalau untuk buka usaha itu aja sih, yang penting mas semangat, jangan putus asa, terus berusaha. Kalau untuk mau buka usaha nggak ada namanya bohong lah, ibaratnya kalau lu udah usaha kerja keras segala macam nggak ada hasilnya, bener nggak? Pasti ada. Ya kan? Pasti ada dong, ya kan? Sekuat apapun kalau emang lu nggak usaha ya nggak ada hasilnya, ya kan? Sesusah apapun tapi kalau pelan-pelan pasti ada hasilnya. Iya, betul. Itu aja sih dari gua untuk tips buat kalau lu mau buka usaha. Oke, gua Lukman. Ya, siap. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Siap, sama-sama. Dan saran-sarannya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin.